Wawancara aneh kursi kosong Najwa dan Menkes Terawan yang tak harus hadir di acara itu. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Saat ini sebagai seorang Menteri Kesehatan atau Menkes, Terawan Agus Putranto adalah bawahan dari Presiden Joko Widodo. Apa yang terjadi pada Menkes Terawan termasuk ucapan atau pernyataan beliau kepada media atau publik. Jika tidak berhati-hati dapat digiring menuntut kehendak publik, netizen atau media yang mengeluarkan berita itu, supaya menjadi bahan gorengan yang dapat berimbas pada Presiden Jokowi. Itulah sebabnya Menkes Terawan perlu berhati-hati sebelum memberi pernyataan di hadapan publik, karena beliau tentu tidak bisa mengukur seberapa besar dampak yang akan terjadi pada detik berikutnya setelah beliau berucap. Wong omongan yang benar saja bisa dicuplik sebagian lalu diberi bumbu penyedap oleh media atau netizen yang lantas bisa langsung menjadi pernyataan yang akan ditangkap sebagai pesan negatif. Itu omongan yang benar ya, apalagi kalau sudah salah ucap. Kasus yang menimpa Ahok adalah contoh terbaik mengenai hal ini. Tetapi saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak karena kita semua sudah tahu akan kasus ini. Publik lagi dihebohkan dengan talkshow Najwa atau Mbak Nana Shihab yang mewawancarai kursi kosong karena Menkes Terawan tidak hadir, entah tidak mau hadir atau dilarang hadir oleh Presiden Jokowi. Belum ada konfirmasi yang langsung keluar dari ucapan Menkes Terawan. Ini nggak terlalu penting. Namun bagi saya tetap aneh kalau Mbak Nana lantas mewawancarai kursi kosong. Karena setahu saya yang namanya wawancara itu ya sama manusia yang masih hidup. Entah ada di hadapannya maupun melalui teknologi video conference, WA video call, atau sarana lain pada masa kini. Bagian ini saja sudah aneh. Sekali lagi, wawancara kok sama kursi kosong? Terus, besok sama meja, komputer, atau kalau tertarik, tugu peti mati itu saja dijadikan narasumber, lengkap dengan pocong dan muminya. Terus kalau Mbak Nana membenarkan diri dengan alasan mewawancarai kursi kosong karena Menkes Terawan dianggap pengecut atau cuma dianggap, belum tentu benar pengecut, mungkin lain kali Mbak Nana bisa membuat juga undangan bagi sosok yang lebih fenomenal dengan topik yang pastinya menarik dan bisa menaikkan rating acara Mbak Nana. Misalnya, Mbak Nana bisa mengundang saja Pak Harto, lalu tanyakan hal-hal seputar PKI, bisnis keluarga cendana, atau meluruskan kabar mengenai kematian Ibu Tin yang sampai kini menyisakan kontroversi. Nanti kan kelihatan seperti orang bego karena menanyai kursi kosong. Yang saya bayangkan akan begini yang terjadi. Pak Harto, Pak, kok diam saja Pak? Bagaimana ini dengan kisah kekejaman PKI? Benarkah Bapak terlibat di dalamnya? Krik krik krik. Terdengar suara jangkrik di dalam studio dan suara orang terjatuh dari kursi karena mengantuk. Bicara soal ketidakhadiran Menkes Terawan dalam acara, saya sih punya pikiran simpel saja. Mungkin karena beliau merasa tidak perlu atau tidak ada gunanya hadir, atau jika kabarnya benar Menkes Terawan mengurus dirijennya untuk berbicara tapi Najwa menolak, yaitu terserah Najwa. Kalau dia merasa berhak menolak, berarti Menkes Terawan juga boleh dong menolak datang ke acara sampean. Lantas apakah dengan tidak hadirnya Menkes Terawan dalam acara Mata Najwa dan kurangnya Menkes tampil di hadapan publik belakangan ini pertanda beliau tidak bekerja atau melalaikan tanggung jawab sebagai Menkes? Bandingkan saja dengan aksi tampilnya DKI 1 dalam berbagai kesempatan dan bagaimana hasil kerjanya. Kita akan mendapat jawabannya. Saya sih setuju saja dengan ulasan Denny Siregar mengenai ketidakhadiran Menkes Terawan di acaranya. Apapun yang dia katakan di sana pasti akan dipelintir dan membuat keributan baru yang tidak penting. Lagi pula Mbak Nana itu siapa? Kan Anda bukan atasan dari Menkes Terawan. Lalu ketentuan untuk hadir dalam acara Mata Najwa juga bersifat undangan. Sama sekali bukan suatu perintah dari atasan kepada bawahan yang mau tidak mau kudu ditaati atau akan ada saksi di balik pembangkangan terhadap perintah tersebut. Tidakkan Mbak Nana memang framing negatif lewat wawancara kursi kosong? Saya duga berpotensi semakin respek dari Menkes Terawan kepada dirinya yang bisa berimbas semakin tidak mau datang untuk acara apapun kalau Mbak Nana yang mewawancarai beliau. Misalkan saya berada di posisi Menkes Terawan, mau diundang 100 kali sekalipun saya juga tidak akan mau, terlebih setelah adanya wawancara kursi kosong begitu. Akhirnya, terkait tanggung jawab sebagai Menkes, saya percaya Dr. Terawan akan memilih waktu yang pas untuk memberi pernyataan atau penjelasan di depan publik.
Meski bagi saya beliau tidak harus mengklarifikasi ketidakhadirannya di acara Mata Najwa, karena memang Mbak Nana bukan atasan yang undangan atau perintahnya kudu dipatuhi. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.